Efektif nggak yang kemarin 24 hari itu? Karena aku kayaknya nggak melihat ada penurunan angka apa-apa sih. Efeknya kelihatan kayak kata Bapak Gubernur itu 2 minggu kemudian kan. Berapa lama Jakarta PSBB gini Sampai tahun depan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berjumpa kembali di Receh Talk edisi kesekian. Malam hari ini kita berbicara tentang efektifkah PSBB DKI Jakarta? Nah, aku udah ada narasumber Aziz Rahadian. Betul nggak, Aziz? Betul. Betul, Aziz ya. Aziz adalah jurnalis yang pernah ngepost di Ya, benar. Balai Kota DKI Jakarta selama setahun lebih, ada Aziz ya. Tahun lebih. Tapi masih memantau tentang isu-isu yang terjadi di ibu kota. Nah, sebelum kita ngobrol, kita buka masker kali ya, Aziz ya. Aman ya? Aman ya? Aman ya? Aman lah mudah-mudahan ya. Bismillah ya. Aku lupa bismillah lah. Jis. Ini Gimana kan nih, Bang? Nah, aku mempertanyakan banyak sekali DKI kan udah beberapa kali bikin kebijakan tentang PSBB. Ya, betul, Terakhir Anies, Gubernur Anies menarik, istilahnya gitu ya, menarik rem darurat ya. rem darurat. Ibarat mobil itu udah tarikannya bahaya ya, Jis ya. Itu berlaku selama 28 hari dan mulai hari Senin, hari ini tanggal 12. tanggal 12 akhirnya membuka kembali atau kembali ke PSBB transisi. Menurut lo gimana, Jis? Efektif nggak yang kemarin 24 hari itu? Karena aku kayaknya nggak melihat ada penurunan angka apa-apa sih. Kalau kita lihat ini, Bang. Kita lihat apa ya namanya? Ikhtiar berbanding dengan realita. Oh gitu? Itu emang ya jauh juga. Jadi yang penting, jadi gini deh. Gimana? Kalau nggak ada PSBB, ngapain? Kalau nggak ada Lainnya apa? PSBB, orang akan lebih bebas sih mungkin ya. Iya kan? Nah itu dia. Kalau menurut gue sih, misalnya nih ya, PSBB pertama itu, yang benar-benar ketat itu, Ya. dulu pertama kali, itu efeknya kelihatan kayak kata Bapak Gubernur itu 2 minggu kemudian kan. Oke. 2 minggu kemudian baru kelihatan kan. Oh gitu. Terus begitu PSBB transisi naik lagi nih. Nah, tapi ini yang disayangkan ya. Apa yang disayangkan? Apanya yang disayangkan? Naiknya kita itu bias. Dalam Naiknya arti? Jakarta itu bias. Pertama karena apakah emang karena PSBB transisi terus karena udah pada cuek lagi jadi naik, atau karena emang kita udah mulai bisa Ngetes apa nih? tingkat pengetesan per hari itu loh, kita udah banyak kan waktu iya. itu kan. Betul. Jadi emang banyak gitu. Jadi pokoknya sekarang itu kalau gue mah ikhtiarnya itu aja, ya udah itulah. PSBB. Tapi efektif nggak sih? Karena gini, ini ya secara gambaran DKI itu mulai bulan lalu kan, bulan lalu menerapkan PSBB total kembali. Kalau dari bahasa Anies itu kembali seperti bulan April, ya nggak? April. Tapi realita di lapangan, aku melihat sendiri karena aku di Jakarta kan, nggak seperti Maret kok gitu. Banyak banget yang bandel. Bahkan mulai warung-warung itu di sekitar kosanku mulai nggak berani terima makan di salah satu aja warung makan ya. Itu seminggu 2 minggu terakhir. Gitu. Karena udah ada razia. Barangkali Ya. Udah. Nah, aku nggak terlalu melihat efeknya sih. Tapi kalau Ajis bilang selama 2 minggu ke depan ya kita lihat berarti ya. Kita buktikan aja lah 2 minggu ke depan gimana. Terus yang paling penting itu, kalau gue ya Bang ya, ini kan PSBB kan udah jadi PSBB transisi lagi berarti. Iya, kan? betul. Kembali seperti 2 bulan yang lalu. Ya kan? Jadi kalau gue sih lihatnya mindsetnya
mindsetnya kita loh ya, harus tetap kayak PSBB biasa aja. Harusnya. Soalnya apa ya, emang PSBB transisi itu Kayak pura-pura aja kan. Aku kayak nggak percaya gitu PSBB pura-pura transisi. Aku mengkhawatirkan dengan adanya dengan turunnya status dari PSBB ketat ke PSBB transisi kembali, itu psikologi orang itu berbeda. Nggak sejalan, nggak sefrekuensi menurutku sama pemerintah. Artinya pemerintah pengen PSBB transisi dalam arti kan tetap ada pengetatan, tetap jaga jarak. Aku khawatirnya itu orang ketika dibilang PSBB transisi, udah kayak biasa lagi nih berarti. Gitu ya sih. Habis itu kan aku menyayangkan bahwa PSBB itu penerapan PSBB pasti punya pembatasan sosial berskala besar. Itu cuma terjadi di Jakarta. Oh kok gitu? Lah, gimana? Itu kan DKI. Soalnya Jakarta itu kan dihapit sama beberapa kota satelit lain. Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, apalagi. Iya. Nah, orang-orang Benar. pekerja di Jakarta kebanyakan dari daerah-daerah ini. Tapi daerah-daerah ini tidak menerapkan seperti yang DKI lakukan. Jadi kan kurang efektif menurutku. Misalnya, termasuk kayak pembatasan orang masuk ke Jakarta. Kalau di awal-awal itu kan dibatasin kan orang ke Jakarta. Orang ke Jakarta Dan itu nggak memang dibatasi. sepi habis. Sepi banget ya. Itu April, Mei itu kan di jalan itu emang sepi kayak lebaran gitu di Jakarta gitu. Nah, kalau di PSBB rem ketat itu nggak ini Jis. Tapi gini deh. Ini ya, pemerintah itu lu Siap. sekarang Gue jadi yang ini, kontra ya. kita sekarang coba menempatkan diri. Wah. Kita berandai-andai Kita berandai-andai. Oke. di sepatunya pemerintah DKI Jakarta lah, kepala Pemprov lah. Betul. PSBB ketat, PSBB transisi, keputusan PSBB ini PSBB yang ketat atau tidak gitu. Ya. Itu kan sebenarnya cuma upaya mengakomodasi beragam kepentingan ya banyak pihak aja. Oke, Ya kan? oke. Jadi kalau PSBB ketat terus ntar kasihan ya Pebisnisnya. iya. Oh. Terus tempat Pengusahanya makan gitu. lah, Oke. warung, terus apa lagi ya, banyak kan. Ya, Nah, sekarang UKM gitu ya. sekarang udah ada kemajuan dan transisi ini, bioskop kayaknya udah boleh ya. Iya, 25%. Ini kalau nggak salah 25%. Itu bahagiakan mereka dan kita juga. Oh iya sih. Iya. Berarti kita udah berapa bulan nggak pernah gitu ya. Iya. Jangan-jangan itu yang bikin kita sehat, terus bahagia, terus bikin kita imunnya kuat. Enggak, itu alasan aja kali. Siapa tahu. Iya bisa jadi sih. Ya, oke. Tapi wah, pokoknya berat kalau nggak ada Berat sih, PSBB. Dan ayo taruhan Apanya kita taruhan apa? berapa lama Jakarta PSBB gini Sampai terus? tahun depan? Sampai tahun depan. Sama berarti. Gak usah taruhan. Sama. Sampai tahun depan. Sampai tahun Pokoknya depan, tahun deh. depan itu menurutku di awal-awal tahun baru ada tuh pertimbangan untuk tidak menerapkan PSBB lagi. Enggak, kalau gue malah terus. Lanjut ya. Kenapa soalnya ya? Kalau enggak tuh nggak belajar bang. Maksudnya kayak seluruh hal ini sekarang udah beda lah, udah inovasi semua. Bahkan karena gue sekarang di asuransi ya, ada satu perusahaan yang habis PSBB ini terus tahu enaknya WFH, terus dia mempatenkan WFH itu sampai kalau udah nggak ada pandemi tetap aja WFH. Bahkan sampai kayak gitu. Nah, Oke. makanya kalau nggak dipaksa, kalau nggak dipaksa ada PSBB, ada pembatasan, kayak gitu nggak bakal muncul kayaknya deh. Tapi itu sama kayak omongan kepala BKN, Badan Kepegawaian Negara. Jadi dia bilang
walaupun pandemi ini diperkirakan akan selesai di 2-3 tahun mendatang, tapi kebiasaan baru itu, kenormalan baru itu akan permanen kata dia. Permanen. Jadi Tidak orang, bisa dipungkiri. iya itu nggak bisa dipungkiri ya. Benar-benar. Ini kita agak ini dari Anis sebentar ya. Itu nggak bisa dipungkiri katanya ya. Karena setelah adanya pandemi kita pertama dibiasain bikin rapat secara virtual, Ya itu. ya kan? Apa-apa virtual. Apa-apa virtual. Sampai tingkat wisuda virtual. Kasihan. Iya. Ini sendiri. Kasihan lagi. Kesan banget, bener. Sama termasuk MOU pemerintah udah dibikin sama MOU pemerintah baik di dalam negeri maupun internasional itu virtual. Wah gila menurutku, artinya kan nanti tidak ada terbatas lagi ya, ruang dan waktu nggak menjadi penghambat apapun lagi gitu loh. Iya benar. Menarik ya. Tapi apa? Inovasi itu tadi. Jadi kemampuan diri buat apa ya, atau organisasi Mau atau beradaptasi. beradaptasi. Wah kalau ini misalnya kalau soal apa deh yang misalnya kita sering lakukan gitu, misalnya pijet gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada lagi. Gimana coba? Oh iya ya. Ayo Gimana tuh? Nggak tahu, mungkin nanti ada inovasi. Berarti pasti ada aja. Oh iya. Misalnya apa lagi deh? Pijat virtual. Pijet virtual. Apa misalnya? Iya ya. Wah bingung. Makanya pokoknya berhubungan sama jarak jauh, Teknologi inovasi berarti akan berkembang dalam, ya walaupun sedang terus berkembang ya, tapi kayaknya lebih kencang lagi di tahun-tahun ini ya nanti aja sih. Bahkan coblosan Bakal ada. kalau nggak ada inovasi ya Nggak bisa. Tapi emang kita udah pakai e-rekap kan tahun ini? iya rekapnya doang. E-rekapnya doang, belum nyoblos. Pasti nanti ada, dan tantangannya yaitu SDM digital itu. Iya. Makanya buat teman-teman yang mau masuk kuliah lah jadi hacker atau jadi apa. Kayaknya Karena itu menjanjikan, kayaknya menjanjikan banget, benar-benar. Nah, Jis, balik lagi ke Anis. Kira-kira udah bagus belum yang Anis lakukan sekarang? Bagus atau enggak, semuanya lah, mau pemerintah daerah mau pemerintah pusat itu relatif, tapi semuanya bisa kita garis bawahi, semuanya itu telat. Jadi mau sebagus apapun ya kelihatannya nggak bagus juga. Oke. Jadi misalnya nih ya, kalau yang paling dekat itu klaster yang baru diketahui deh, misalnya Apa? baru Perkantoran. diketahui. Dulu pasar kan, Dulu pasar ya, di awal-awal ya. sekarang Perkantoran Jakarta ya. perkantoran Jakarta. Nah berarti ya itu tadi, balik yang tadi, bukan masalah PSBB atau enggak, emang ada suatu organisasi atau suatu elemen masyarakat yang emang cuek gitu, emang sama pandemi ini cuek. Dulu pasar itu karena cuek juga kan, Oke. dulu tuh karena itu juga benar kan. Betul. Sekarang itu sama aja. Nah untung aja nggak ada klaster apa misalnya Klaster tapi apa? jangan awal-awal. Tapi kayaknya itu udah ada di semua klaster ini, dah. ibadah ada awal-awal. Di awal-awal ya. Tapi ya. sekarang untungnya nggak ada. Nah kalau itu Mudah-mudahan ada, nggak ada lagi ya. Kalau sempat ada itu repot banget. iya, Repot. pokoknya menandakan keacuhan lah, bukan cuma baik atau enggaknya pemerintah aja. Ya nggak bisa juga ya. Berarti bakal dilihat dari kepatuhan si ininya juga. Kira-kira udah patuh belum sih? Apalagi sektor-sektor perkantoran. Kalau kita mungkin ini ya, kita patuh kali ya. Tapi jangan bilang siapa-siapa juga ya. Patuh. Ya kita patuh karena Minimal. perkantoran juga diancam denda ya. Iya, Kis ya? benar-benar. Kalau di Jakarta kebetulan yang melanggar ketentuan PSBB itu bisa didenda mulai dari nggak pakai masker 250.000 sampai
kalau perkantoran tuh bisa ditutup loh. Iya. Ya kan? Ditutup Bisa izinnya. ditutup izinnya, dicabut izinnya, atau kayak penjual restoran itu kalau nggak salah puluhan juta ya. Ya 10 kayaknya deh kalau restoran. Nah, itu jadi ancaman. Dan terakhir yang aku tahu pendapatan DKI itu sekitar 4 miliaran dari denda-denda pajak itu. restoran. Oh, itu denda. Dari denda-denda itu. Itu bulan lalu itu 3,4 kalau aku nggak keliru ya. Nah, Banyak juga berarti. banyak banget. Serius. Banyak pelanggar ya artinya. Mirip pendapatan pajak loh kalau sampai miliar. Kayaknya lumayan juga ya untuk ini ya. Atau untuk perbaiki halte kemarin, boleh? Gak. Jis, kalau seandainya lu punya kemampuan untuk mengevaluasi kebijakan Anies selama Luar biasa. PSBB ini, apa inovasi yang lu tawarin? Inovasi yang gue tawarin itu sejak waktu gue masih di Balkot Apa? itu akhirnya udah diterapin Apa itu? soal PSBB skala kecil. KSPB? PSBB PSBB kecil. skala kecil. Oke. Skala RT RW kelurahan gitu, karena ya mau gimana lagi, Jakarta tuh kan ada wilayah yang Zona hitam Satu. gitu ya? Atau gimana? satu rumah diisi 10 orang gitu. Oh iya, ada. Nggak pada ada. Betul. Jadi kalau udah sampai sana kemarin tuh kan yang kan di corona.dki Jakarta itu kan ada tuh yang per wilayah tuh. Oke, aku nggak pantau itu. Itu gue sempat nulis terus itu. Oh. Jadi wilayah ini kok naik terus, kenapa? Kalau di searching emang itu wilayah, mohon maaf, kumuh. Pasti itu banyak. Wilayah kumuh. Nah, ada wilayah elit yang emang ada gitu banyak terus, itu karena nggak tahu ya, karena mungkin orang elit ya. Oh, karena wilayahnya gede pertama, atau karena emang orang-orangnya tuh ya kemana-mana gitu lah. Kemarin tuh kemana-mana gitu. Jadi klasternya kelihatan. Tapi kalau sekarang mah udah aman nih kayaknya. aman kayaknya, gini Tinggal aja lah. tinggal kepatuhannya aja palingnya. Kepatuhan, Oke. ya. Pokoknya sekarang tuh internal pribadi lah. Baik. Banyak berserah diri. Terakhir, secara regulasi udah oke. Secara regulasi PSBB-nya ya? Jakarta. Udah oke kah? Oke kok. Yang Oke ini ya? apa ya? Yang katakanlah dulu itu enggak oke. Oke. Tapi menurutku ada beberapa yang nggak tegas aja sih, kayak Misalnya? aksi massa untuk DKI ya. Aduh, itu Aksi. gila juga. Nggak apa-apa ya? Atau gimana? Ya, Nggak, aku boleh lebih sebenarnya. menyorot bukan yang cipta kerja kemarin ya, karena itu kayak ini apa? Yang kami itu tau nggak? Iya. Terus itu kan sempat dikritik juga Anies, kenapa dia memberi izin untuk deklarasi itu, gitu. Iya. Sedangkan itu nggak urgent amat. Dan aku secara pribadi sih kayak cipta kerja kemarin ya udah, cuman nggak bagusnya cuman merusak Iya sih, fasum aja. aja. Tapi itu nggak menghilangkan esensi dari tuntutan ya. Aku khawatir gitu. Kan kadang ada framing ketika mereka menuntut sesuatu, tapi ada rusuh, yang diangkat rusuhnya. Iya, emang gitu. Yang diangkat adalah kerusakan fasilitas umumnya, bukan terkait penolakannya gitu, Jis. Iya, benar. Ini kan tergantung framing aja nih. Aduh, udah bahaya. Yang gue. menulis. Iya. Ente yang menulis. Oke. Berarti emang ada sih, inkonsistensi emang ada. Dan ini tuh kalau mau zaman awal-awal, karena gue ngikutinnya awal-awal ya Bang. Itu zaman PSBB ketat dan polisi itu ikut jaga. Itu ketika polisi ikut jaga. waktu awal-awal pokoknya polisi ikut jaga itu, mereka waktu di suatu webinar itu nangis dalam arti sedih ya. Kenapa coba? PSBB yang
nyaris ideal kayak yang pertama lah katakan. Iya. Kayak di awal-awal. Kayak di awal-awal itu nggak ada duitnya, padahal operasionalnya besar. Oke. Berarti bagus juga ya kalau turun aparat ya untuk penanganan corona ya. Iya. Untuk jaga jalan itu kan dulu kalau Minimal polisi, jaga jalan ya. nggak boleh masuk itu kan, nggak boleh masuk. Kalau satpol pp yang Oh, yang di awal-awal ya. kalau satpol pp yang jadi emang besar kalau kita mau PSBB yang ideal lah ya, yang nutup. Sulit gitu ya. Bisa. Besar. Sulit banget dan membutuhkan banyak biaya. Tapi betul sih. Aku tadi mau kritik jadi nggak jadi kritik ya, Jis. Nah, pada akhirnya memang kembali ke kehidupan keseharian masing-masing ya, maksudnya kedisiplinan kita dalam menerapkan anjuran protokol. Kalau aku bilang anjuran pemerintah, nanti dikira aku dapat duit dari pemerintah, Jis. Baiklah, Jis. Jis, makasih banyak ya udah bagi-bagi ya. Siapa? Kata-kata penutup dong. Jangan lupa like, subscribe, Itu dia. dan komen. Tapi ya ini sebenarnya untuk sharing aja supaya kita ada aku suka membuka pikiran sendiri, Jis. Saya Jadi suka belajar. aku pengen dengar bagaimana pandangan orang terhadap satu isu itu, termasuk salah satunya itu PSBB. Jis, makasih banyak udah bagi-bagi. Nanti mudah-mudahan kita bisa bikin konten yang lainnya ya. Saya Raiful dan Ajis pamit. Dadah. Assalamualaikum.